tanah almarhum bapak saya di Desa Bedahan, Sawangan. Itu jadi tanahnya sudah ada sertifikat hak milik dan lain sebagainya, tiba-tiba dikuasai oleh salah satu developer, ya, namanya gue lupa apa. Jadi itu aja. Dan lucunya mereka bisa menuntut BPN dan lain sebagainya. Jadi intinya saya bingung gitu, kenapa negara ini kita punya sertifikat bisa dikuasai oleh orang lain dan bisa double-double. Tapi janji saya adalah saya akan mengurus kasus tanah bapak saya yang di Bedahan, Sawangan ini. Karena saya duga yang terlibat pasti ada oknum-oknum. Ya. Ya, saya ada koordinasi dulu aja. Ya. Kita lihat saja nanti. Ternyata Mas juga pernah juga ya mafia tanah juga, ternyata masih banyak juga. Iya, dan bapak saya waktu itu nggak cerita banyak, jadi dia baru cerita waktu 3 tahun yang lalu gitu ya. Dan dia sempat ngurus sendiri tapi juga susah gitu kan. Melihatnya sekarang gimana sih, mafia makin marak juga? Oh iya, makanya mafia tuh makin banyak, dengan makin marak, mafia tanah juga, mafia apapun, dan kita harus berantas dari negara tercinta ini, karena kalau mafia diberikan ruang untuk berkuasa di sini, mau jadi apa negara kita? Jadi kita harus berani, ya, kita harus berani bersuara, jangan takut untuk bersuara, karena kadang-kadang gini, kita nggak bersuara karena kita ngerasa bukan kita yang lagi kena masalah, biarin masalah orang lain. Tapi kalau kita tidak bersuara karena kita merasa ini bukan masalah kita, nanti suatu saat kalau lu ada di permasalahan itu, siapa yang ada di belakang lu? Intinya gitu kan. Jadi kita harus berani bersuara untuk kebenaran dan keadilan, itu aja. Berurusan dengan mafia tanah sampai terkena imbas sesuatu nggak sih, Mas? Enggak, cuman tanah sih menurut saya juga nggak seberapa ya. Cuman kan ini adalah, pasti bapak saya juga berpikir dulu, almarhum bapak saya, tanah dibeli dengan susah payah, keringat, kok tiba-tiba bisa berpindah tangan ke tangan orang lain dan udah jadi developer dan jadi perumahan gitu aja. Dan itu juga menyangkut pada saat itu aparat-aparat desa setempat lah. Ya. Mas, mau yang masih obvious sih Mas, soal Royalti. Royalti saya sebagai juga pencipta lagu ya, ya setuju kalau ibaratnya royalti, sistem royalti ini diberikan satu sistem yang jelas. Karena saya pribadi ya, saya menciptakan lagu Tofu dulu yang Mimpi Terindah, yang dan kau wujudkan mimpi yang terindah, terus sudah lupakan saja segala macam, itu lagu-lagu saya populer. Tapi sampai sekarang saya belum pernah menerima apapun. Justru tapi lagu-lagu yang terakhir yang baru-baru ini malah saya nerima royalti walaupun cuma berapa ratus ribu gitu ya. Tapi lagu yang dulu-dulu itu yang segitu ngetop-ngetopnya lagu ciptaan saya, tapi ya saya juga nggak ada berapa apa. Jadi perlu dipikirkan, memang pencipta lagu memang harus punya hak juga untuk mendapatkan haknya, ya. Tapi juga saya pengen ada sistem yang jelas ya. Bagaimana pencipta lagu juga pasti membutuhkan penyanyi untuk menyanyikan lagunya, penyanyi juga membutuhkan pencipta lagu untuk membuat lagu-lagu hits. Jadi harus ada kesinambungan aja. Ya. Mas, kalau Mas melihat kasusnya Agnes kemarin sama Ribias, Kasusnya Agnes sama Ribias. ya kan Agnes sampai dituntut. Iya, menurut saya itu cuman komunikasi yang tidak lancar saja. Tapi kalau memang bisa dikomunikasikan, kenapa tidak dikomunikasikan baik-baik? Dan dalam arti kata kan, ya Agnes Monica juga harus diakuin, dia populer juga karena lagu ciptaannya Mas Ribias ya. Tapi juga pencipta lagunya juga ngetop gara-gara diciptakan Agnes. Jadi harus saling berkomunikasi yang baik aja. Dan saya menyesalkan kalau sampai akhirnya jadi ribut-ribut. Udah, harus legowo aja lah, udah ngobrol aja berdua. Kan toh akhirnya kan pencipta lagu dan penyanyi juga harus jadi support system yang kuat satu sama lain. Jadi jangan sampai bentrok-bentrok juga. Nanti kalau misalnya akhirnya pencipta lagu nggak ada yang mau nyanyiin lagunya, bingung. Kalau penyanyi juga nggak bisa nyiptain lagu, dia butuh pencipta, juga bingung nyari lagu siapa. Ya intinya udah di luar negeri nggak ada ribut-ribut kayak begini kok gitu. Mas, Agnes sama Mas Dedi kan kerja komisi nih. Iya. Oh saya nggak tahu deh, saya kurang ngikutin itu kasusnya. Cuman intinya saya ngerti semua apa yang diperjuangkan masing-masing pasti punya alasan. Gue nggak bisa bilang siapa benar siapa salah, semua pasti punya alasan. Ya, jadi ya komunikasikan baik-baik aja lah. Ini kita pengen juga kan industri musik di Indonesia juga naik. Dan menurut saya yang harus dibenahi adalah sistemnya akhirnya. Sistemnya bagaimana lagu-lagu ini, pencipta lagu ini juga mendapatkan hak atau royalti yang sepadan
Ya itu kan sistem yang mengatur semua itu kan. Ya sekarang gue percaya bahwa lagu gue udah diatur katanya sama apa namanya yang ngurus royalti, LMK dan lain sebagainya. Tapi kalau saya sendiri nggak pernah terima apa-apa, artinya kan emang ada yang nggak benar gitu kan. Maksudnya nggak minta sih. Iya nggak minta, harusnya kan gue dikasih ya, otomatis ya dihubungi atau gimana gitu kan. Maksudnya ada haknya. Harusnya ada haknya memang yang harus kita dapat juga. Gitu. Maksudnya sedikit dong momennya sedikit mentionnya Agnes menikah kan dia lama di luar lihat. Dia kemarin datang ke Kemenkumham melihat tampilan Agnes gitu kan. Tampilan yang saat ini. Gue belum lihat ya, yang datang ke Menkumham belum lihat gue fotonya. Pakai jas hitam. Kenapa maksudnya kenapa? Gue nggak lihat. Apa sih lebih fashionable aja. Iya bagus lah, artis kan harus fashionable ya kan. Iya. Tanggapan Mas Uli aja sih penampilan Agnes sekarang gimana gitu. Agnes keren, mendunia dan ya artis tetap aura artisnya ada gitu aja. Terlihat lebih seperti apa mungkin lebih Mana sih? dewasa atau lebih cantik atau lebih Oh cocok menjadi DPR. oh jadi gini. Oh iya. Mas, ini, Mas. Iya, keren. Ada yang berbeda nggak sih dari Agnes? Enggak sih, elegan aja, elegan. Elegan namun tetap stylish. Gue jadi stylish komentator ya kan. Aman ya? Masih Ya. wajar ya. Ya. Wajar nggak sih Agnes bayar 1,5 juta? Wah, gue nggak tahu, itu kan urusan hukum pengadilan. Gue nggak terlalu ngikutin, cuma tahu aja beritanya di permukaan, tapi gue belum mendalami kasusnya. Ya, kalau kasus gue kan kasus di DPR soal kesehatan, BPJS Kesehatan, tenaga kerja, BPOM dan lain sebagainya. Tapi kenal Agnes Kenal lah, Agnes kenal lah. support buat Agnes. Ya, Agnes tetap semangat dan juga para pencipta lagu tetap semangat juga. Mas, sedikit Mas, sebagai support pandangan Mas soal lagi ramai isu skincare. Sekarang gini deh, skincare ini emang lagi kisruh banget. Dalam arti kata gini, gue tidak memihak siapapun. Walaupun ada tuduhan-tuduhan gue berpihak sama owner apa segala, gue nggak ada urusannya mau owner, mau siapa, mau sama reviewer. Tapi intinya adalah, gue pengen skincare di Indonesia ini sehat. Dalam arti kata, kalau ada produk-produk yang dia ingredientsnya tidak sesuai, melebih-lebihkan juga harus dibenahi. Apalagi kalau yang berbahaya, merkuri harus diberantas. Tugasnya siapa? BPOM satu-satunya badan yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap itu karena dia mengeluarkan izin edarnya. Kalau ada sampai orang yang mengetahui bahwa misalnya ini berbahaya, laporkan ke BPOM. Kalau BPOM-nya tidak bereaksi, laporkan ke saya DPR, saya tegur BPOM. Tapi janganlah saling review satu sama lain yang bukan kepada wewenangnya. Karena kan kita juga pertanyakan di mana dia labnya, apa labnya terakreditasi apa tidak. Nah, terus apalagi yang gue dengar kan sekarang sampai ada berita ada oknum reviewer ya, dokter yang katanya meminta sejumlah uang sampai 2 juta Singapura dolar dengan membawa nama DPR dan BPOM. Ya, kalau sampai akhirnya tadi kan ada di RDP DPR tadi pagi. Kalau sampai seperti itu kan artinya itu jadi tidak sehat. Jadi mau dikemanakan bisnis skincare di Indonesia, UMKM dan gimana kita mau bersaing sama internasional. Tapi kita jangan terlena sama kasus review-review dan pemerasan dalam skincare ini aja. Kita harus ingat bahwa saya paham banget bahwa pabrik-pabrik rumahan skincare yang tidak ber-BPOM, tidak berizin itu ada di mana-mana. Bukan hanya di daerah-daerah, di sekitar Jabotabek ada tempatnya dan mereka masih menjual skincare yang tidak ber-BPOM dan dengan di produk rumahan itu, ya itu berbahaya pasti kan? Iya, itu dijual bebas di e-commerce. Dan saya menantang untuk kepolisian dan atau BPOM untuk menindak ya produk-produk rumahan tanpa ber-BPOM yang beredar di e-commerce. Kita lihat nih, siapa yang berani menindak duluan, apakah BPOM, apakah polisi, apa bersama-sama. Saya coba tantang dalam waktu seminggu atau 2 minggu ini, ada nggak yang berani nangkep produk-produk berbahaya dan produk-produk yang dilakukan di rumah-rumah. Jadi jangan ngomong yang besar-besar aja, yang kecil-kecil juga banyak. Itu berbahaya, itu yang sesungguhnya harus juga kita berantas. Coba kita lihat siapa nih, polisi duluan, BPOM duluan atau bersama-sama. Jangan sampai gue udah ngomong nih, Komisi 9, gak ada tindakan apa-apa dari aparat. Itu aja. Saking kisruhnya mereka malah saling lapor nih. Ya udah, hak mereka saling lapor-melapor. Tapi kan kita percaya bahwa polisi ini pasti tegak lurus. Polisi Republik Indonesia ini sangat presisi. Apalagi sudah ada dari pimpinan polisi yang bilang polisi akan menindaklanjuti segala laporan
ya kalau emang dirasa itu benar, tanpa perlu no viral no justice dulu. Dan kita percaya, kita kasih kesempatan pada polisi. Kalau laporan saling lapor-melapor silakan, tapi kita percaya yang jalan laporannya pasti yang buktinya jelas, memenuhi unsur. Nggak mungkin polisi berani aneh-aneh memasukkan yang tidak ada unsur jadi ada unsurnya, atau sebaliknya. Kita percaya polisi itu pasti akan profesional. Yang bersalah pasti akan bersalah, yang tidak bersalah ya tidak akan bersalah. Kita percayakan sama polisi. Dan kalau sudah ada laporan dari kepolisian dan jalan kasusnya seperti apa, kita harus hargai itu. Jangan juga nanti kita ada yang ternyata di polisi jalan dibilang polisi nggak profesional, ada yang nggak jalan dibilang polisi nggak profesional. Kita harus hargai dan kita percayakan. Apalagi sekarang di pemerintahan Prabowo ini kan, Pak Prabowo ini kan sangat keras sekali. Jadi nggak mungkin ada yang berani miring-miring. Percaya deh, yang bersalah pasti bersalah. Dan jangan memframing lagi orang yang bersalah jadi seolah-olah tidak bersalah. Dan juga jangan sebaliknya, yang tidak bersalah di framing bersalah. Masyarakat netizen itu juga harus cerdas. Jangan mau terbawa framing-framing oleh kepentingan-kepentingan ya pihak-pihak tertentu. Itu aja. Ya. Mas Oya izin mungkin mau merespon NM nih jadi tersangka. Ya kalau NM gue terus terang nggak komen karena itu urusannya udah di luar skincare-nya. Ya kalau saya kan intinya yang berhubungan dengan kedokterannya, dengan produknya. Kalau yang di luar itu biar yang lain aja yang komentar. Ya, thank you. Audio Jungle.